Hai, halo Bisarian. Perkenalkan nama saya Anton Haryanto, CEO dari PT IDX Consulting. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan jawaban-jawaban ya atas pertanyaan yang para Bisarian miliki ya terkait obligasi korporasi dari PT IDX Consulting. Ya, PT IDX Consulting kami berdiri sejak tahun 2006 ya, dan area kami memang di area data analytics dan decisioning. Jadi apa itu data analytics? Saya rasa kalau di dunia perbankan atau finansial gitu ya, di mana suatu bank itu mempunyai nasabah yang jutaan jumlahnya. Jadi data itu sangat penting untuk bisa diolah ya dengan baik dan digunakan untuk mengambil informasi, mendapatkan informasi ataupun menjalankan suatu strategi ataupun untuk kegunaan-kegunaan fungsional ya. Contohnya adalah bagaimana satu bank bisa mengidentifikasi nasabah yang berisiko ya, atau mengidentifikasi transaksi-transaksi yang sifatnya itu berbahaya ya. Contohnya seperti transaksi yang dimanipulasi, transaksi yang mungkin ada kecurangan di sana, atau bahkan juga transaksi yang mungkin ada hubungannya dengan pencucian uang ya. Nah, itu jadi data itu sangat penting ya, di mana menjadi suatu aset ya yang bisa diolah dengan baik dan digunakan secara strategis. Dan kami, PT IDX Consulting, sejak kami berdiri dari tahun 2006, itu sudah memberikan jasa tersebut ya ke bank-bank nasional, bank internasional, dan juga perusahaan-perusahaan finansial lainnya. Di platform bisa. Nah, itu cukup menarik. Sebenarnya kami tahu BeShare itu dari bisnis partner kami yang kebetulan juga menjadi mungkin salah satu investor ya, retail di BeShare, yang kami dikenalkan dengan BeShare sebagai securities crowdfunding yang terkemuka, terpercaya, dan juga bisa menjangkau banyak ya investor retail maupun juga institusi ya. Dan obligasi ini merupakan suatu hal yang menarik bagi kami juga, karena ini sesuatu yang memang kami ingin lakukan sejak lama, tapi belum tahu caranya. Kebetulan BeShare ada dan menawarkan hal tersebut ya sebagai platform ya. Dan saya rasa ini menjadi kesempatan yang menarik juga untuk para investor, karena bisa ikut serta ya dalam mendanai untuk suatu proyek yang sangat strategis ya, dan juga yang berimpact besar ya terhadap keamanan transaksi di perbankan. Jadi saya rasa ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk kami, untuk para investor juga, terutama juga bisa mendapatkan tentunya ya imbal hasil yang menarik dan aman. Dana obligasi ini nanti kita gunakan untuk mendanai suatu proyek ya. Jadi kami PT IDX Consulting dipercaya ya untuk mengimplementasikan suatu sistem untuk bisa memonitor transaksi yang terkait terhadap pencucian uang ya, atau namanya anti money laundering ya. Di mana anti money laundering ini menjadi sorotan ya dari regulator, PPATK, OJK dan sebagainya, sehingga satu bank itu sangat membutuhkan sistem yang handal ya. Nah, jadi kami menggunakan dana tersebut ya untuk proyek yang akan diimplementasikan di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia ya. Dan bank ini pun juga saya rasa ingin menjaga ya reputasi dan juga keamanan nasabahnya ya dalam bertransaksi, sehingga selalu mematuhi aturan-aturan yang ada dan juga bisa menghindari ya pencucian uang terjadi di bank tersebut. Nah, ini menarik sekali. Jadi obligasinya tenornya tidak panjang ya, sekitar 7 bulan durasinya, dan imbal hasilnya itu 20,4% per tahun ya. Jadi saya rasa itu udah menarik sekali untuk para investor ya yang ingin berpartisipasi ya. Dan juga nanti saya akan jelaskan bagaimana resiko-resiko itu dapat dimitigasi. Jadi obligasi ini karena periodenya itu cukup pendek ya, 7 bulan.
Jadi pembayarannya dibagi 2 tahap ya. Tahap pertama untuk bunga di bulan ketiga ya. Lalu sisanya bunga dan pokok itu di bulan ketujuh ya. Jadi dari para investor juga bisa langsung lah bisa mendapatkan imbal hasil itu dalam waktu yang singkat. Mengenai proyek ini ya, jadi dilakukan di satu pemberi kerja yang merupakan satu bank BUMN terbesar di Indonesia, dan kami telah bekerja sama dengan bank tersebut sejak tahun 2007 lah. Mungkin dari awal kami berdiri pun juga kami sudah ada proyek-proyek yang berlangsung. Jadi hampir 19 tahun pun kami berdiri sudah ada hubungan kerjasama dengan bank ini, sehingga kami juga percaya bahwa bank ini adalah bank yang kredibel. Tentunya tidak akan ada isu mengenai pembayaran dan sebagainya karena kami sudah ada track record yang begitu panjang dan sudah mungkin lebih dari 19 proyek ya yang telah kami lakukan bersama-sama dengan bank ini dengan skala yang besar ya, bahkan lebih besar dari proyek yang sekarang kami sedang lakukan ataupun proyek yang skala lebih kecil ya, dan semuanya itu berlangsung dengan tepat waktu karena juga dari sisi bank ini juga project management itu sangat baik ya. Jadi kami juga sangat apresiasi lah kerjasama yang telah berjalan sehingga proyek-proyek kami selalu tepat waktu. Jadi kami sejak tahun 2006 ya sudah dipercaya oleh lebih dari 50 institusi keuangan ya. Jadi dari bank, asuransi, fintech ya ataupun institusi keuangan lainnya ya. Jadi kalau kita bicara perbankan, mungkin kalau nama-nama besar ya seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, semua BUMN itu kita merupakan klien kami, dan juga bank-bank nasional seperti BCA, Danamon, bahkan juga bank internasional ya seperti Standard Chartered Bank, DBS dan sebagainya. Jadi lebih dari 50 institusi keuangan dengan berbagai macam proyek ya, dari yang skalanya kecil mungkin hanya dikerjakan oleh 3 orang sampai yang skalanya besar yang dikerjakan bisa sampai 15 orang ya. Itu sudah kami lakukan semua ya. Jadi ada yang areanya di area data ya, bagaimana mengolah data, bagaimana menggunakan data menjadi satu informasi strategis, dan juga ada yang di area manajemen risiko ya, bagaimana mengelola risiko nasabah, kredit dan sebagainya. Ada juga di area yang kejahatan keuangan ya seperti money laundering, fraud dan sebagainya. Jadi cukup beragam yang kita lakukan, namun khusus untuk area money laundering yang dimana proyek ini didanai oleh obligasi ini, itu kami sudah lakukan di lebih dari 6 klien ya. Jadi bukan suatu proyek yang baru, kami sudah lakukan ini cukup sering dan cukup banyak ya di berbagai institusi, sehingga pengalaman yang kami miliki dalam melakukan proyek sejenis ya, itu bisa memastikan lah bahwa proyek yang kita sedang kerjakan sekarang itu dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat waktu. Jadi kami sebagai penyedia jasa IT dan juga solusi, sangat penting bagi kami itu menjadi partner yang terpercaya, yang dipercayalah oleh klien-klien kami ya. Karena Indonesia ini kan kalau kita bicara institusi keuangan walaupun banyak, ya kita tahu lah satu institusi keuangan pasti berbicara dengan institusi keuangan lainnya. Jadi merupakan moto kami untuk bisa selalu memberikan solusi yang terbaik ya. Solusi yang terbaik ini bukan bicara hanya solusi IT ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan advice ya, memberikan dari pengalaman yang sudah kami lakukan itu sehingga bisa memberikan added value kepada klien kami ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan solusi dan mengimplementasi, tapi juga dari pengalaman yang kami punya dan juga subject matter expert ya. Jadi orang-orang tenaga ahli yang kami miliki itu bisa menjadi tambahan ya, supaya klien bisa mendapatkan keuntungan ya, dan return on investment dari solusi yang diberikan itu lebih cepat ya. Dan karena kita ya sudah 19 tahun ya berdiri, jadi dan itu bukan waktu yang pendek, dan kami selalu bisa membuktikan bahwa kami bisa menjadi partner yang terpercaya.
Jadi ya terus kami mendapatkan kepercayaan dari tahun ke tahun ya dari klien yang sama untuk memberikan solusi yang berbeda-beda. Jadi kalau proyek-proyek yang besar yang seperti kita sedang coba untuk didanai ini pasti mempunyai alur yang sangat cukup panjang lah, saya bisa bilang ya, cukup panjang dan harus memenuhi kepatuhan ya. Nah, kepatuhan itu apa? Jadi semua proses itu bisa dibuktikan ya, dan apa yang kita bilang bahwa solusi ini bisa memenuhi kebutuhan itu selalu harus dibuktikan ya. Dan kita sudah melalui proses itu ya, itu bagian dari proses tender yang cukup panjang. Di mana kita bisa buktikan lah bahwa solusi yang kami bawa itu benar-benar paling cocok ya untuk klien ini ya. Dan dari situ barulah kita diberikan SPK ya atau perjanjian kerja untuk bisa memulai proyeknya. Jadi kita diberikan SPK itu di bulan Maret 2025 ya. Jadi proyeknya sendiri sebenarnya sudah berjalan 4 bulan lebih. Di mana proyek itu pasti akan ada tahapan-tahapannya. Ya pertama dari sisi memastikan lah bahwa kebutuhan-kebutuhannya itu kita sudah tangkap, kita bisa tuangkan dalam suatu bentuk desain atau blueprint ya, yang dimana itu disetujui oleh klien dan kita sudah melalui tahapan itu ya. Jadi sekarang tahapannya adalah tahapan implementasinya sendiri ya, berdasarkan blueprint yang disetujui kita sekarang dalam tahapan implementasi. Nah, setelah tahapan implementasi biasanya nanti akan ada testing ya, memastikan bahwa yang kita implementasikan itu memang sudah sesuai, berjalan dengan baik ya, di testing oleh pengguna. Setelah itu baru digunakan untuk live gitu ya, untuk benar-benar transaksi yang berjalan. Ya, jadi tahapannya kurang lebih seperti itu dan sekarang ini sudah melewati tahapan desain blueprint, jadi kita sudah tahapan implementasi. Jadi bagian sulitnya boleh bilang sudah lewat ya, karena blueprint itu biasanya bagian tersulit di mana itu harus disepakati, disetujui oleh berbagai pihak. Jadi dari sejak kami berdiri dari 2006, saya bisa bilang bahwa perusahaan kami itu selalu profitable ya. Dari tahun ke tahun kami pun juga revenue-nya itu bertumbuh ya. Jadi puji syukur tahun lalu 2024 kami membukukan revenue itu sebesar 124 miliar dan itu selalu bertumbuh ya. Kita pun di tahun ini akan antisipasi ada sekitar 20% pertumbuhan. Obligasi ini saya rasa pertama sangat menarik ya bagi investor ya, dan juga mempunyai tujuan yang saya rasa tujuan yang sangat strategis ya, karena proyek yang didanai oleh obligasi ini adalah proyek yang memang tujuannya jelas dan juga sangat penting ya kepada pemberi kerja ya, kepada klien kami. Ini merupakan satu keharusan ya, proyek ini bisa berjalan tepat waktu dan sukses karena dampaknya itu sangat besar ya. Bagaimana bisa mengurangi ataupun bahkan menghilangkan tindak pencucian uang ya di dalam jaringan finansial. Ya saya rasa itu pun juga merupakan suatu keinginan regulator ya, dan juga finansial secara keseluruhan untuk memastikan bahwa Indonesia ini ya tidak tercemari lah oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab ya, seperti pencucian uang. Jadi pertama, proyek yang sangat jelas dan strategis. Kedua juga dari sisi imbal hasil itu yang sangat menarik, saya rasa sekali lagi 20,4% per tahun dengan periode yang tidak terlalu panjang ya, jadi bisa memberikan kepastian kepada investor kapan imbal hasilnya itu terbayarkan, dan juga pemberi kerja yang memang sangat kredibel di mana selalu ya memenuhi kewajibannya dan memastikan juga untuk kepentingan dia bahwa proyek ini bisa tepat waktu. Ya. Jadi kalau kita bicara usaha ya ataupun proyek pasti ada risiko lah, tidak mungkin kita bilang tidak ada risiko. Nah, tapi secara risiko kami sudah identifikasi dari awal ya, kira-kira apa saja yang menjadi sumber lah yang bisa membuat risiko di dalam proyek.
yang paling utama sih biasa keterlambatan proyek ya. Keterlambatan proyek bisa dikarenakan beberapa hal ya, tapi itu kita sudah dari awal kita sudah identifikasi kira-kira potensinya apa saja dan mitigasinya itu seperti apa. Dan tentu proyek itu berjalan, ya kita sudah memasuki bulan keempat sekarang, itu selalu kita review ya, apakah dengan keadaan yang terakhir berjalan, apakah ada kemungkinan resiko yang berbeda lagi potensinya, kalaupun ada ya kita terus mitigasi ya. Namun karena sekali lagi proyek ini proyek yang sangat strategis ya dan juga kepentingannya besar ya bagi klien kami, jadi itu pasti merupakan interest ya dari pemberi kerja, klien kami dan juga kami untuk proyek ini dapat tepat waktu diselesaikan ya. Kedua, dari kami sendiri PT IDEX Consulting sudah melakukan proyek ini lebih dari 6 kali ya, proyek sejenis, sehingga kita sudah tahu juga kira-kira potensinya di mana yang beresiko, itu kita sudah bisa antisipasi ya dari jauh-jauh hari. Dan tim kami pun juga semua di Indonesia ya, di Indonesia, dan tenaga ahli, engineer semua ada di sini, sehingga semua ataupun ada masalah pun itu bisa diselesaikan dengan cepat ya oleh tim yang terbaik. Dan tentunya balik lagi kami sebagai penyedia jasa ya, dan sudah dengan track record yang panjang 19 tahun, menjadi terpercaya oleh klien itu sangat penting. Jadi dengan track record yang kami miliki dan juga pertumbuhan ya finansial yang baik dari tahun ke tahun, saya rasa juga memberikan keyakinan lah bagi investor. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para calon investor. Yuk kita langsung cek detail bisnisnya di platform BShare.